Jadi kalau nanti ada keputusan-keputusan mengejutkan lagi, selain soal kehadiran Romo Magnis, selain soal keputusan MK memanggil menteri-menteri Pak Jokowi, ya kita nampaknya harus bersiap-siap. Selamat malam semuanya. Sidang sengketa Pilpres di MK semakin hari semakin menunjukkan bahwa paslon 02 ini punya banyak masalah gitu ya. Karena setiap keputusan yang diambil oleh hakim MK atau kemudian kejadian-kejadian yang ada dalam persidangan nampaknya semuanya menyudutkan paslon 02 gitu. Karena seperti misalkan kehadiran Romo Magnis itu mengejutkan banyak orang gitu ya, tiba-tiba bicara soal presiden mafia pencuri gitu. Lalu keputusan hakim MK yang akan memanggil 4 orang menteri besok gitu ya, dan dijadwalkan akan hadir sejak pagi gitu, itu juga tidak menguntungkan bagi paslon 02 karena sebelumnya mereka tim kuasa hukum 02 ini menolak kehadiran para menteri ini gitu ya. Tapi kalau hakim MK sudah memutuskan, ya mereka bisa apa? Lalu kemarin ada juga satu kejadian yang nampaknya ini merugikan paslon 02 ketika KPU itu tidak bisa membantah soal syarat pendaftaran Gibran gitu, karena memang seperti yang kita ketahui Gibran ini tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai cawapres karena peraturan KPU atau PKPU yang berlaku ketika pendaftaran itu masih PKPU tahun 2023 yang memuat bahwa syarat pendaftar itu harus minimal usia 40 tahun, bahwa kemudian ada proses di MK, ada manuver-manuver paman Gibran di MK, itu hal berbeda gitu ya. Tapi di KPU itu tunduk kepada aturan-aturan KPU, dan DKPP sudah memvonis semua komisioner KPU yang menerima paslon Prabowo Gibran ini dianggap bersalah atau melanggar kode etik, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum katanya, karena paslon 02 ini jadi tidak pasti ini sah atau tidak, dan itu sudah ada vonisnya dari DKPP karena keputusan menerima Gibran ini sejak awal memang sudah bermasalah, dan ini sudah disuarakan oleh banyak orang, bahkan oleh tim kuasa hukum paslon 02 sendiri, yaitu Yusril Iza Mahendra. Sebelumnya juga sudah beliau sampaikan bahwa ini berpotensi ada masalah. Ya karena ketika KPU kemudian menerima pendaftaran Gibran, ini tidak sesuai dengan aturan PKPU karena peraturannya belum diubah, dan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar gugatan bagi paslon 01 dan 03 atau Anies, Caimin atau Ganjar dan Mahfud MD untuk menggugat paslon 02 agar didiskualifikasi dengan alasan atau latar belakang pendaftarannya tidak sah karena peraturannya masih belum diubah. Dan menariknya dari gugatan yang disampaikan oleh paslon 01 dan 03, KPU ketika diberikan kesempatan untuk membantah gugatan-gugatan dari paslon 01 dan 03, KPU tidak membantah sama sekali gugatan terkait soal syarat pencalonan Gibran sebagai cawapres di KPU, sehingga secara logika gitu ya, kalau ini tidak dibantah berarti KPU juga mengakui bahwa ini ada masalah di sana. Ya mau nggak mau memang harus kita akui ada masalah karena DKPP sendiri sudah memberikan vonis kepada KPU. Tapi di MK gitu ya, di sidang MK yang seharusnya KPU memberikan penjelasan, ini tidak ada penjelasan sama sekali, sehingga gugatan pencalonan kepada Gibran ini bisa dianggap sebagai pencalonan yang tidak sah, dan itu kalau kemudian KPU diam artinya ya KPU juga menyetujui gitu bahwa ya memang tidak sah nampaknya gitu. Nah, jadi kalau kemudian setelah sidang kemarin ada ahli dari Prabowo yang mengatakan bahwa KPU tidak melanggar etika dan sebagainya, itu adalah alasan-alasan atau pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, karena DKPP sudah memberikan vonis kepada semua komisioner KPU bahwa mereka benar-benar sudah melanggar kode etik atau etika, sehingga ya percuma gitu saksi-saksi ahli yang didatangkan dari paslon 02 menjadi nggak ada gunanya. Nah, ketika KPU tidak memberikan bantahan terkait syarat pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan, karena aturannya masih belum diubah, karena hanya berdasarkan putusan MK dan tidak ada putusan lain atau peraturan yang diubah dari PKPU 2024, ini kemudian
tim kuasa hukum paslon 02 katanya mau mengambil alih atau ingin membantah gugatan dari paslon 1 dan 03. Ini kan yang digugat sebenarnya kan KPU gitu ya. Yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur atau syarat pencalonan kan KPU. Yang disalahkan dalam hal ini adalah KPU. Semestinya yang membantah adalah KPU. Jadi kalau yang membantah adalah kuasa hukum tim paslon 02, nggak ada hubungannya. Karena satu-satunya yang berhak untuk menjelaskan sah tidaknya pencalonan Gibran ya KPU, karena KPU yang menerima gitu. Kalau pencalonan Gibran ini dianggap sah oleh paslon 02, ya karena mereka bagian dari paslon 02 gitu. Jadi pengambil alihan, bantahan terhadap kubu Ganjar Mahfud atau Anies Caimin yang coba diambil alih oleh paslon 02 menjadi tidak relevan sama sekali, karena yang dipermasalahkan adalah KPU. Ya, coba bayangkan gitu ya, kita mempermasalahkan KPU yang menerima pencalonan Gibran yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang dan peraturan KPU. Tapi kemudian yang mau memberikan bantahan adalah paslon 02. Ya gimana? Ya nggak sesuai gitu. Lawan kalian itu paslon 02 itu cuma peserta gitu. Jadi kalau kalian yang coba ingin membantah gitu ya, itu kan seolah-olah kalian pengen jadi panitia. Apa emang kalian merasa panitia selama ini? Ya karena kalau mereka merasa sah menjadi gak ada gunanya gitu. Karena yang berhak atau punya kapasitas untuk menjelaskan sah tidaknya pencalonan Gibran atau memberikan penjelasan-penjelasan terkait aturan KPU yang tidak diubah hanya KPU itu sendiri, bukan tim paslon 02, karena mereka tidak menjadi bagian dari KPU. Sehingga dari sini penuntutan atau gugatan untuk melakukan diskualifikasi bagi Prabowo dan Gibran nampaknya punya alasan yang sangat kuat, yaitu soal pencalonan Gibran yang tidak sesuai dengan aturan KPU. Jadi ya kita nggak tahu gitu ya, tapi kalau ngelihat ke depan ini seperti apa masih belum terprediksi. Tapi kalau ngelihat dari beberapa kejadian atau keputusan yang coba diambil oleh Hakim MK, ini benar-benar tidak menguntungkan sama sekali bagi paslon 02. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Apakah ingin kemudian mengubah atau memperbaiki atau membilas image buruk terkait MK gitu ya, yang sebelumnya sangat kental dengan nepotisme, di mana Paman Gibran kemudian memberikan keputusan-keputusan yang menguntungkan Gibran itu sendiri gitu ya. Saya nggak ngerti apakah hari ini MK coba ingin membilas semua kotoran-kotoran nepotisme yang selama ini melekat kepada MK, yang selama ini seperti tidak punya marwah sama sekali, yang ditertawakan mahkamah keluarga dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau nanti ada keputusan-keputusan mengejutkan lagi, selain soal kehadiran Romo Magnis, selain soal keputusan MK memanggil menteri-menteri Pak Jokowi, ya kita nampaknya harus bersiap-siap gitu. Tapi minimal sebelum sampai kepada putusan tanggal 22 April nanti gitu ya, minimal gitu ya, dengan fakta-fakta yang ada di persidangan hari ini menunjukkan bahwa memang pencalonan Gibran itu bermasalah. Kalaupun toh pada akhirnya nanti gitu ya, Prabowo dan Gibran tidak didiskualifikasi, minimal bagi Prabowo itu sendiri, Prabowo punya alasan untuk tidak melibatkan Gibran dalam banyak keputusan. Kenapa? Karena pencalonannya bermasalah. Karena dia bermasalah. Jadi kalau beberapa tahun ke depan kemudian Prabowo memimpin sendiri dan tidak melibatkan Gibran, itu masuk akal. Kenapa? Karena kalau ada Gibran itu akan menjadi persoalan, akan dipersoalkan terus soal pencalonannya yang dianggap tidak sah dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang kalau Prabowo ini tidak didiskualifikasi, dia tidak melibatkan Gibran dalam keputusan atau kegiatan apapun di pemerintahannya. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan perdebatan. Karena kalau soal Prabowo menjadi presiden atau menjadi capres, tidak ada persoalan gitu. Jadi kalau kemudian setelah ini ada pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati, nampaknya arah kebijakan politik atau arah peta politik jelang 2029 akan tidak sama sekali dengan tahun 2024 ini. Akan berbeda jauh dari apa yang kita lihat dari Pilpres 2024. Yang orang mengira bahwa ini adalah penggabungan antara Jokowi dan Prabowo, tapi nampaknya setelah Oktober nanti tidak ada nama Jokowi di kabinet Prabowo. Tapi itu kalau tidak didiskualifikasi. Nah, pertanyaannya, kalau didiskualifikasi, yang didiskualifikasi cuma cawapresnya atau dua-duanya? Ini menarik.
Ya kita lihat nanti gitu ya. Kalau terjadi diskualifikasi ya nampaknya kita harus bersiap-siap dengan peta politik atau gerak-gerak manuver yang jauh berbeda, yang sama sekali tidak kita pahami di 2024 ini. Nampaknya kalau sampai ada diskualifikasi kepada paslon 02, ini akan ada peta baru, sama seperti orang main catur gitu ya, kena senggol berantakan semua mulai dari awal. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.